Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mata pelajaran Ekonomi Islam kali ini, untuk kelas 12 Perbankan Syariah di semester Gasal akan diampu oleh saya, Budia Sari Nugrahaningsih. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.11 memahami riba dalam lembaga keuangan non-bank dan 4.11 melakukan pengelompokan riba dalam lembaga keuangan non-bank. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang dampak riba dalam lembaga keuangan non-bank. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, industri keuangan non-bank atau biasa kita sebut dengan IKNB. Yang kedua, definisi riba. Yang ketiga, jenis-jenis riba. Dan yang keempat, jenis barang ribawi. Industri keuangan non-bank atau IKNB ini terdiri dari beberapa macam lembaga atau industri. Yang pertama ada dana pensiun, kemudian lembaga pembiayaan, ada lembaga jasa keuangan khusus, pegadaian, asuransi, dan lembaga keuangan mikro. Apa yang anak-anak pikirkan ketika melihat gambar seperti ini? Iya, tumbuh dan membesar. Nah, itulah riba. Riba itu adalah sesuatu yang tumbuh dan membesar. Nah, kita lihat yuk definisi riba. Apa sih riba itu? Definisi riba ini ada beberapa. Nah, yang pertama, riba secara bahasa. Riba secara bahasa ini bermakna ziyadah atau tambahan. Yang kedua, riba juga bisa diartikan tumbuh dan membesar. Yang ketiga, menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Jadi bisa disimpulkan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba dalam pandangan Islam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas bahwa riba dalam Islam adalah haram. Setelah kita mengetahui tentang definisi riba, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, riba jual beli dan yang kedua, riba utang piutang. Riba jual beli ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Untuk riba utang piutang juga terbagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Nah, kita pelajari dulu tentang riba jual beli. Nah, riba jual beli yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk jenis barang ribawi. Yang kedua, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba utang piutang yang pertama adalah riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang. Yang kedua, riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Barang ribawi itu barang yang seperti apa? Nah, jenis barang ribawi ini ada dua, berupa emas dan perak dan bahan pokok. Emas dan perak ini dapat berupa mata uang maupun logam mulia. Yang kedua, bahan pokok. Bahan pokok ini terdiri dari beras, gandum, maupun sayuran-sayuran yang digunakan sebagai kebutuhan pokok. Implikasi atau penerapan ketentuan tukar-menukar dalam kaitannya dengan perbankan syariah. Yang pertama, jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Yang kedua, jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang yang diserahkan pada saat akad jual beli. Yang ketiga, jual beli antara barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Yang keempat, jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Demikian tadi pembahasan kita mengenai INKB, definisi riba, jenis-jenis riba, barang ribawi, serta implikasinya di perbankan syariah. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semua. Untuk materi pada pertemuan selanjutnya, kita masih akan belajar tentang riba, yaitu mengenai dampak riba. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.